Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Febriani, NIM 2011-80118, kelas PAIK 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendalaman iman kepada Allah, makna la ilaha illallah. Materi yang pertama yaitu hakikat dan konsekuensi syahadat ain. Syahadat ain sebagai salah satu pilar dari 5 rukun Islam. Beberapa tokoh memberikan definisi menurut istilah, diantaranya Syekh Abdul Ar-Rahman mendefinisikan dalam kitab Durus Al-Fiqhiyah bahwa syahadat ain adalah beritikad atau memantapkan hati. Sesungguhnya Allah itu Esa, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pengertian di atas, baik bahasa maupun istilah, menerangkan bahwa syahadat ain memiliki beberapa makna. Pertama, syahadat berarti ikrar, memiliki makna pernyataan seorang muslim mengenai keyakinannya bahwa Allah Esa dalam segala hal dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang wajib diteladani. Yang kedua yaitu syahadat memiliki makna sebagai sumpah persaksian atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, syahadat juga berarti janji. Syahadat tidak hanya diucapkan, tapi juga harus diyakini dan diamalkan sebagai bukti konkret keislaman seseorang. Oleh karena itu, kita perlu untuk memahami apa makna di balik kalimat syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Makna syahadat tauhid atau syahadat yang pertama yaitu mengandung makna bahwa syahadat artinya beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu makna dari syahadat rasul. Syahadat rasul atau syahadat yang kedua mengandung makna yaitu mengakui secara lahir dan batin bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi syahadat tauhid. Konsekuensi syahadat tauhid yaitu mengarahkan segala bentuk pengabdian hanya kepada Allah dengan cara memperhambakan diri kepadanya dan tidak mempersekutukan dengan yang lain sebagai bentuk cinta kepada Allah. Seorang muslim yang mampu menunjukkan kesetiaan kepada Allah itulah yang berhak mendapatkan kenikmatan surga dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah, yang berarti sungguh orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Yang demikian itu merupakan balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Yang kedua yaitu konsekuensi syahadat Rasul. Konsekuensi syahadat Rasul yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan menjadikan beliau suri tauladan dalam segala aktivitas. Mentaati Rasulullah adalah bukti ketaatan kepada Allah, juga sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kemudian materi kedua yaitu faktor-faktor yang menguatkan, melemahkan, dan membatalkan syahadat ain. Adapun faktor yang memperkuat syahadat ain seperti harus memiliki ilmu yang artinya memahami makna dan maksud la ilaha illallah, yakin yang berarti meyakini kandungan dan konsekuensi la ilaha illallah dan lain sebagainya. Kemudian beberapa hal yang dapat merusak syahadat ain sebagaimana dikemukakan oleh Said Hawa. Yang pertama yaitu bergantung, berserah diri kepada selain Allah disertai keyakinan bahwa hal tersebut bisa membawa manfaat. Yang kedua,
tidak mengakui bahwa nikmat yang diperoleh baik batin maupun lahir, material maupun non-material adalah pemberian Allah. Yang ketiga yaitu beramal bukan karena Allah. Yang keempat, memberikan kepada selain Allah hak perintah dan melarang secara absolut, memberikan kepadanya hak menghalalkan dan mengharamkan, memberikannya hak membuat syariat dan memberikannya hak kekuasaan. Yang kelima yaitu membenci sesuatu yang merupakan bagian dari Islam atau membenci Islam secara keseluruhan. Yang keenam, lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menjadikan dunia sebagai satu-satunya tujuan hidup. Yang ketujuh yaitu menghalalkan atau menganggap halal apa yang telah diharamkan oleh Allah. Sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan. Perkara-perkara yang membatalkan syahadatain di atas tercakup pada tiga pokok perkara yaitu yang pertama syirik. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian yang kedua yaitu nifak atau kemunafikan, seperti tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Yang artinya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seseorang penolong pun dari mereka. Yang ketiga yaitu kufur atau kekafiran. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73 yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Kemudian materi selanjutnya yaitu Islam, iman, dan ihsan. Pengertian Islam, iman, dan ihsan. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata iman berasal dari bahasa Arab yang berarti musdar dari kata kerja fi'il yang mengandung beberapa arti yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Pengertian iman adalah membenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Kemudian kata ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja fi'il yang artinya perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada diri sendiri, yang ketiga ihsan kepada sesama manusia, dan yang terakhir adalah ihsan bagi sesama makhluk. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian korelasi Islam, iman, dan ihsan. Secara teori, Islam dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau
keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh dan tunduk. Dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah. Kemudian selanjutnya yaitu ma'iyatullah al-amamah dan ma'iyatullah al-hasanah. Yang dimaksud sifat ma'iyah yaitu sifat tentang kebersamaan Allah. Para ulama ahlus sunnah menjelaskan bahwa ma'iyatullah terhadap makhluknya terbagi dalam dua bentuk, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ma'iyatullah al-amamah atau ma'iyah dalam bentuk umum, yaitu kebersamaan Allah terhadap seluruh makhluk dengan ilmu, penglihatan, pendengaran, dan pengawasannya. Disebut ma'iyah al-amamah karena ia umum terhadap semua makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir sekalipun. Kemudian yang kedua yaitu ma'iyatullah al-hasanah atau kebersamaan Allah secara khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebersamaan secara khusus kepada orang-orang yang beriman dengan benar kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang mampu mensyukuri selalu nikmat dan karunia Allah secara benar. Paling tidak ada dua jenis kebersamaan secara khusus kepada orang-orang mukmin. Yang pertama yaitu dukungan dari Allah, yang kedua yaitu kemenangan dari Allah. Ada dua syarat pokok datangnya ma'iyah al-hasanah, yaitu pertama kesetiaan menghamba kepada Allah, kemudian yang kedua yaitu kesungguhan memperjuangkan agamanya atau al-mujtahid. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.